lupa subscribe channel YouTube Tiranggara dan like, komen. Selamat menyaksikan. Di vlog kali ini aku akan berbagi pengalaman sama kalian teman-teman. Kisahnya itu kenapa aku bisa sampai merantau di kota Balikpapan, padahal sebenarnya itu aku orang dari, lebih tepatnya di Buton ya, Bau-Bau, tapi tinggalnya di sebuah desa namanya Desa Baur Lestari guys. Kita mulai ya. Tapi jangan lupa sebelum kita mulai dalam pembahasan, aku ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube ini biar kalian selalu update tentang berita terbaru dari channel YouTube ini. Oke, kita mulai pada tahun 2012 silam, kita flashback ya. Aku lulus sekolah pada tahun 2012 tuh. Jadi setelah ujian bulan 4, terus pengumuman bulan Mei dan aku dinyatakan lulus. Nah, mulai dari situ guys, kepala aku mulai pusing memikirkan aku mau ngapain, apakah aku harus kuliah atau merantau. Setelah beberapa saat, beberapa hari aku berpikir antara hati dan kepala ini guys, dan aku memutuskan untuk merantau dulu. Nah, dari situ kakak sepupuku dan orang tua aku bilang, kamu yakin? Aku dibujuk untuk kuliah di suatu kota namanya Kota Kendari guys. Tapi aku bilang kepada mereka, aku mau istirahat dulu dari pendidikan karena aku capek 9 tahun guys. Pasti kalian pernah merasakan apa yang aku rasakan pada saat itu ya. Oke, jadi setelah aku putuskan untuk merantau dan kota yang pengen kutuju itu yaitu kota Balikpapan ya, di Kalimantan Timur ya, kota yang saat ini aku tinggali. Jadi pas setelah itu kan aku lulusnya kan bulan 5 tadi ya. Nah, setelah itu aku nganggur tuh di rumah aja dulu. Nah, setelah selesai lebaran, tepatnya bulan 9 ya, jadi pada tanggal 23 ya kalau nggak salah ya, pada tanggal 23 bulan 9 itu, jadi aku mendengar kalau akan ada jadwal kapal yang menuju ke kota Balikpapan. Nah, kebetulan guys, waktu itu ada tanteku sama tetanggaku yang mau ke kota Balikpapan. Nah, dari situ aku bilang sekalian aja bareng-bareng berangkatnya ya, dari situ kan. Nah, setelah fix dari mamaku juga, oke, fix kita akan merantau di kota Balikpapan ya. Dan akhirnya tiba waktunya aku untuk mengecek jadwal kapalnya ya, atau membeli tiket. Jadi pada tanggal 23 itu aku langsung ke kota membeli tiket. Nah, kebetulan ternyata tiketnya itu hanya ada kapal feri guys, padahal aku itu pengen sekali naik kapal namanya kapal Pelni, tapi hari itu hanya ada kapal feri. Nah, oke, kapal feri ya nggak apa-apa lah, namanya juga kapal ya. Setelah itu, setelah membeli tiket, aku balik ke kampung lagi sama yang tadi, sama tanteku dan tetanggaku itu. Nah, tiba di kampung, 1 hari terlewati. Nah, tibalah yang namanya malam terakhir, yaitu malam di tanggal 25 malamnya, kan berangkatnya kan tanggal 26 bulan September tuh. Nah, bulan Septembernya itu akhirnya mulai nggak bisa tidur nih guys, aku mulai nggak bisa tidur, mulai gelisah, dan akhirnya tiba-tiba kebangun tuh udah pagi hari guys. Pagi hari aku udah merasakan namanya galau, bimbang, karena ini waktunya untuk berpisah guys, sama orang tua, sama tetangga, sama saudara, pokoknya sama yang kita sayangin lah guys. Nah, oke,
Oke, setelah bangun tidur aku langsung mandi, siap-siap, beres-beres, karena bajuku udah aku rapiin dari semalam ya guys sebelum tidur. Nah, udah tiba, aku mulai jalan, mulai pamitan sama tetanggaku, sama saudara-saudaraku, sama tanteku. Dan yang paling menyedihkan itu guys, aku punya tetangga itu yang namanya itu bapak tua ya guys. Orang-orang di sekitar situ manggilnya bapak tua ya guys. Pokoknya punya kenangan apa ya, pokoknya pesan beliau itu yang paling aku ingat itu, nah, kalau di perantauan nggak boleh nakal, harus tetap jadi orang baik, dan jangan pernah tinggalkan sholat. Beliau sekarang udah nggak ada guys, udah meninggal katanya. Aku ke Balikpapan 2 tahun ya, berarti 2012, dia meninggalnya sekitar tahun berapa ya, sekitaran tahun 2014-15 kalau nggak salah. Pokoknya kata-kata beliau sampai sekarang masih aku ingat banget. Nah, setelah itu setelah berpamitan sama orang-orang kampung, udah aku jalan mulai menuju ke jembatan guys. Kalau di sini kan di kampung kan nggak ada pelabuhan guys, jadi di sana itu namanya jembatan aja guys, jembatan batu namanya. Nah, jembatan kita mulai naik klotok menuju ke kota Bau-Bau. Kurang lebih perjalanannya dari kampungku itu ke kota Bau-Bau itu 15 menit sampai 30 menit guys. Nah, pokoknya sepanjang Johnson jalan, sepanjang jalan itu pokoknya sedih banget guys. Aduh ya Allah, ini adalah hari terakhir aku di sini, entah kapan lagi aku pulang. Pokoknya nggak nentu guys. Ke perjalanan waktu, dan akhirnya aku tiba di kota Bau-Bau. Di situ kita langsung cari becak ya guys, nyari becak karena jarak pelabuhan sama jembatannya itu dekat banget ya. Oke, setelah itu naik becak, nyampe setelah sekitar 10 menitan kali ya, 10 menitan nyampe kita sudah di namanya pelabuhan Muruhum kota Bau-Bau. Kita mulai sekitar berapa lama ya, 15 menitan kami menunggu di situ, dan akhirnya terdengarlah suara akan segera berangkat dan penumpang disuruh untuk segera menaiki kapal. Oke, berjalannya waktu langsung kita bersama orang-orang yang mau berangkat langsung menuju ke kapal, dan akhirnya kita sampai di atas kapal guys. Di atas kapal, di situ kita jumlahnya kalau nggak salah ya, aku, temanku yang namanya Herman, terus tante aku, tetangga aku, sama kakak kandunganku ya. Oke, dari situ kita udah naik kapal. Aku mulai sedih banget guys, soalnya itu terakhir kali aku melihat yang namanya kampung halaman tercinta guys. Akhirnya aku putuskan, satu lagi guys, di zaman itu belum ada yang namanya HP Android ya guys. Itu zamannya HP Cina ya, kayak Mito atau apa segala macam yang zaman dulu kan guys. Nggak bisa video call ya. Nokia ada tapi nggak bisa video call kan, susah kan zaman dulu. Jadi aku mulai SMS ya, kan zamannya itu belum ada yang namanya WA ya. Facebook pun belum ada messenger guys, masih Facebook aja. Jadi kita hanya bisa lewat pesan aja, dan dulu pun buat ngisi data itu susah banget, mahal banget, pokoknya mahal banget, bukan kayak sekarang ini murah meriah ya. Dan akhirnya setelah aku lihat kapal, aku SMS teman-temanku, aku ucapkan selamat tinggal, semoga kita bisa bertemu lagi. Tapi mereka bertanya kapan pulang, aku bilang insya Allah doakan aja, kan itu tanggal 2012 ya tepatnya ya. Doain aja semoga tahun depan alias 2013 itu kita bisa berkumpul lagi di saat lebaran. Doain aja semoga kita bisa berkumpul bareng, dan mereka bilang oke, hati-hati di jalan, selamat tinggal. Dan itulah terakhir kali aku berhubungan sama mereka ya guys. Bukan berhubungan terakhir sih, maksudnya
tatap muka sama mereka. Dan terakhir juga aku melihat kotaku tercinta, dan aku akan segera menuju ke kota baru yang nggak pernah aku injak seumur umur ya guys. Nah oke, dengan berlalunya mulai berjalan, satu malam telah berlalu dan tibalah di kota Makassar guys. Nah di kota Makassar, kapal feri itu kalau nggak salah nyandar, berlabuh selama 3 jam, kurang lebih 3 jam ya. Daripada kita di kapal aja kan guys, 3 jam kan lumayan kan guys. Aku kan belum pernah ke kota Makassar juga gitu ya, jadi aku putuskan untuk turun dari kapal, jalan-jalan ke pelabuhan Makassar sekitar situ. Di situ kan kebetulan ada penjual jual makanan, minuman. Kita mampir untuk membeli ya guys, karena kalau mau beli minuman di kapal itu mahal banget guys, mahal banget, mahal. Dan akhirnya dan akhirnya dan akhirnya tibalah waktunya untuk kapal feri untuk jalan lagi ya. Dan pokoknya intinya 3 jam telah berlalu dan aku mulai panik. Pas aku dari pelabuhan menuju pintu gerbang kapal ferinya itu kapalnya, tiba-tiba di situ ada pemeriksaan tiket dan KTP guys. Dan itu parahnya, aku nggak bawa tiket dan nggak bawa KTP, dan sebagian orang itu ditahan, kenapa kamu turun nggak bawa KTP dan nggak bawa tiketnya. Aduh, aku mulai panik, gimana nih, aku nggak punya KTP, kayak apa nih, seperti apa nih. Dan akhirnya aku berdiam diri dulu sebelum dilihat, berdiam diri. Nah ada kesempatan security-nya lagi meriksa penumpang lain, dan akhirnya aku lewat samping belakangnya pas security-nya, dan aku alhamdulillah berhasil lolos dan masuk ke dalam kapal ya guys. Kalau teman aku pun udah duluan guys, sekarang dia punya tiket. Akhirnya berlalu dan kembali kita di atas kapal feri tersebut, dan tiba-tiba kapal feri mulai berbunyi menandakan kapal feri akan segera berangkat dan menuju ke kota Balikpapan lagi ya guys. Dan tibalah saatnya waktunya. Semalam telah berlalu ya. Nah besoknya tepatnya jam 10 pagi kan, tadi kita berangkat dari kota Bobo itu kalau nggak salah tadi tanggal hari Jumat kan, salah, berangkatnya itu dari hari Kamis, jadi otomatis tiba di kota Balikpapan Sabtu kan. Dan tibalah waktunya Sabtu, hari Sabtu telah tiba. Pas jam 10 pagi kapal feri tersebut langsung udah berlabuh. Dan apa yang terjadi guys selanjutnya setelah aku tiba di pelabuhan Balikpapan guys. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya guys. Saksikan kelanjutannya di part 2 dari channel ini. Pokoknya jangan kemana-mana, harus subscribe channel ini guys, biar kalian bisa nonton lanjutan dari videoku ini ya, dan dari ceritaku ini ya guys. Oke guys, bye guys, terima kasih. You to go, but you keep trying to get too close.